Kemenangan Real Madrid atas Barcelona pada laga semalam makin mengukuhkan posisi mereka sebagai pemuncak klasemen La Liga musim 2023-2024 dengan koleksi 28 poin, hasil dari 9 kemenangan, 1 seri, dan sekali kalah. Los Galacticos juga makin memperpanjang rekor dominasi mereka terhadap sang rival dalam laga bertajuk El Clasico tersebut. Tercatat mereka telah menang sebanyak 104 kali dari 255 pertandingan. Performa apik mereka itu tak terlepas dari kinerja sang pelatih, Carlo Ancelotti, yang mampu mengarahkan anak buahnya yang berisi superstar sepak bola dengan baik, seperti Vinicius Junior, Luka Modric, dan tentunya sosok yang paling mencuri perhatian, yakni Jude Bellingham. Meskipun begitu, masih banyak orang yang meremehkan kinerja pelatih asal Italia ini dengan menyebutnya sebagai pelatih miskin taktik. Salah satu figur yang melontarkan komentar tersebut adalah pundit asal Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Coach Justin? Komentar-komentar miring terhadap Ancelotti muncul karena menurut Coach Justin, Ancelotti kurang kreatif secara taktik dan terlalu bergantung pada pemain-pemain hebat yang dimilikinya. Selain itu, menurutnya Don Carlo tidak memiliki rencana cadangan ketika melawan tim-tim tangguh dan hanya mengandalkan kemampuan individu para pemainnya dalam menghasilkan gol maupun mengubah permainan. Lebih parahnya lagi, Coach Justin beberapa kali mengatakan kalau Madridnya Ancelotti cuma menang karena modal beruntung dan mental tangguh dari para pemainnya saja. Lantas apakah pendapat itu benar? Pada partai El Clasico semalam, terdapat momen unik yang tertangkap kamera, di mana Carlo Ancelotti tampak diomeli oleh salah satu stafnya, yakni Francisco Mauri, yang sudah bersamanya sejak melatih Everton, dan merupakan anak dari salah satu orang kepercayaannya di periode pertamanya menjabat sebagai pelatih Madrid pada 2013 lalu. Ketika masih tertinggal di babak pertama, Francisco nampak kelihatannya tak begitu senang dengan permainan anak asuh Ancelotti dan coba untuk menyuarakan pendapatnya kepada sang manajer. Namun seperti ciri khas yang ia punya, Don Carlo justru kelihatan cuek dan tak begitu menghiraukan perkataan stafnya tersebut. Wajar jika sang staf marah-marah karena permainan Madrid di babak pertama memang kalah jauh dari Barca. Mereka benar-benar dikurung sampai tak bisa berkutik. Tercatat mereka cuma berhasil menguasai 44% bola tanpa melakukan satupun shoot on target, yang mana angka itu jauh lebih buruk dari rata-rata statistik mereka musim ini. Apalagi mereka dalam posisi tertinggal dari Barcelona, sang rival abadi, yang jelas-jelas punya kans besar untuk menggusur posisi pertama mereka di Liga. Namun ternyata semua anggapan itu tak sepenuhnya salah. Madrid dan Ancelotti akhirnya sukses keluar sebagai pemenang setelah balik memukul mundur Blaugrana dengan lebih mendominasi penguasaan bola, lebih banyaknya passing ke depan, dan terciptanya beberapa peluang mematikan. Hal itu bisa terjadi sejak Ancelotti memasukkan Luka Modric di babak kedua yang langsung mengubah jalannya pertandingan, di mana pemain veteran asal Kroasia itu juga sekaligus mencatatkan rekor sebagai pemain tertua yang berlaga dalam partai El Clasico di usia 38 tahun 47 hari. Tak lupa juga peran penting Jude Bellingham yang keluar sebagai aktor kemenangan El Real berkat catatan 92% umpan sukses, 75 sentuhan, dan 2 golnya yang begitu fenomenal. Mengklaim sosok Ancelotti sebagai pelatih miskin taktik tentu merupakan statement yang keras. Apalagi sepanjang karirnya, Ancelotti hampir selalu sukses mempersembahkan piala untuk tim yang ditukanginya. Tercatat Don Carlo menjadi satu-satunya pelatih di dunia yang mampu memenangkan gelar Liga di 5 negara berbeda, yakni Italia, Inggris, Prancis, Jerman, dan juga Spanyol. Selain itu, dirinya juga merupakan pelatih dengan gelar UCL terbanyak, di mana dirinya sukses mengangkat trofi si kuping besar sebanyak 4 kali bersama AC Milan dan Real Madrid. Semua raihannya tersebut tidak mungkin diraih jika cuma mengandalkan kualitas pemainnya.
tanpa pernah melakukan inovasi dari segi taktik. Salah satu yang paling terkenal jelas formasi pohon Natal yaitu 4-3-2-1 yang ia gunakan untuk mendominasi Eropa bersama AC Milan di awal 2000-an. Selain itu, pelatih berkebangsaan Italia itu juga mengubah pendekatan permainan dan formasinya, terutama setelah kedatangan Bellingham dan kepergian Benzema, di mana dia yang biasanya menggunakan pakem 4-3-3 mengubahnya menjadi 4-2-2 Diamond dengan memanfaatkan Bellingham yang punya insting mencetak gol tinggi untuk bermain di belakang dua pemain depan yang biasanya diisi Vinicius dan Rodrigo. Hasilnya seperti yang bisa kita lihat dalam laga semalam dan sepanjang musim ini. Bellingham tampil gacor di bawah tangan dingin Ancelotti meskipun posisi aslinya adalah gelandang tengah dan bukan striker. Menyikapi hal tersebut, Francesco Mauri secara terang-terangan memuji kinerja sang pelatih. Saya rasa pelatih pantas mendapat pujian besar karena telah beradaptasi dengan evolusi sepak bola yang telah banyak berubah dari awal hingga saat ini, terutama dalam hal metodologi kerja, ujarnya dikutip dari laman Marca. Itulah rangkuman lengkap mengenai Carlo Ancelotti yang sempat dicap miskin taktik, tapi kini bisa membuktikan kualitasnya sebagai pelatih tersukses di Eropa. Kalau menurut kamu, Ancelotti termasuk yang mana? Pelatih top atau memang miskin taktik?